Shalom, horas untuk kita semua. Mari sebelum melangkah kita di hari ini, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan hari ini Kamis 9 Oktober 2025 diambil dari Keluaran 20 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, remaja Napa Sebelum dan juga adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Nats hari ini adalah pembukaan dari hukum Taurat. Hukum Taurat, sebagaimana kita tahu, adalah hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Pada saat itu mereka sedang dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan di tengah-tengah perjalanan mereka itulah Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Agar apa? Agar bangsa Israel tetap menjadi bangsa yang kudus, bangsa Israel menjadi bangsa pilihan Allah, bangsa Israel menjadi bangsa yang berbeda dari bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Kalau mereka adalah bangsa kepunyaan Tuhan, maka hidup mereka harus berbeda. Tingkah laku mereka, sikap perilaku mereka harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu diturunkanlah hukum Taurat kepada bangsa Israel agar bangsa Israel menjadi bangsa yang kudus, bangsa kepunyaan Tuhan sendiri. Dan dalam pembukaannya ini dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ini mau menyatakan bahwa yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir itu bukan Musa, bukan manusia, tetapi adalah Tuhan. Nah, kalau kita mengingat pembukaan UUD 45, sebagaimana saya dulu setiap hari Senin selalu saja ada upacara bendera, dan di sana selalu saja dibacakan pembukaan UUD 45. Di sana dikatakan di dalam pembukaan UUD 45 itu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Artinya pada saat itu konteks bangsa Indonesia menginginkan kemerdekaan karena waktu itu sering sekali dijajah. Dan dalam pasal yang ketiga, dalam alinea ketiga dalam pembukaan itu dikatakan, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Artinya atas berkat rahmat Allah, di sana ada pengakuan bahwa Allah, karena atas Allah sajalah maka bangsa Indonesia merdeka. Demikian juga dengan pembukaan pembukaan hukum Taurat ini. Dalam pendahuluannya, dalam pembukaannya ingin dinyatakan bahwa Allah lah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Sebagaimana dahulu mereka diperbudak, namun kemudian Tuhan membebaskan mereka, dan disitulah kemudian Tuhan menyatakan hukumnya. Nah, dikatakan di sini, akulah Tuhan Allahmu. Kata Tuhan di sini, TUH ini lebih besar, dengan huruf besar ini adalah YHWH dalam bahasa Ibrani, dan Allah itu di situ dalam bahasa Ibrani adalah Elohim. Ya, nah seringkali kita kalau dengar orang sudah mengganti nama Allah dengan Elohim, padahal sesungguhnya bahasa itu adalah bahasa Ibrani. Dan Elohim itu, imnya itu adalah jamak, umum. Oleh karena itu kata Elohim juga ditujukan kepada Allah ataupun dewa-dewa yang ada di sekitar bangsa Israel, yang disembah oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar
Israel. Dalam ayat 3 dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dalam bahasa Ibrani-nya Elohim Akarim. Nah, jadi mari jangan terikut-ikut dengan teman-teman kita, tetaplah dengan kata Allah saja, jangan terikut kemudian kita mengganti nama Allah dengan Elohim. Nah, Nats hari ini mau menyatakan kepada kita yang pertama, kalau Allah, Tuhan Allah yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, artinya apa? Artinya bahwa bukan karena kehebatan mereka, bukan karena pintarnya mereka, bukan karena perkasanya mereka, tetapi karena Tuhan yang membebaskan mereka. Jadi jangan ada di antara mereka yang memegahkan diri. Jangan ada di antara mereka yang menganggap bahwa mereka superior, tidak. Nah, ini menjadi pelajaran juga buat kita hari ini. Kalaupun kita lulus kuliah, sukses kita di perantauan, dapat kerja, bisnis sukses, perkara dapat diselesaikan, itu semua bukan karena hebat, kuat dan kuatnya kita, tetapi semua karena Tuhan. Nah, disinilah kita akan belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Jadi kalau kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, biarlah hanya Tuhan yang bekerja, biarlah itu semua terjadi karena izin Tuhan, atas kehendak Tuhan, dan karena itu biarlah Dia di atas segala-galanya dalam hidup kita, sehingga kita akan menjadi orang yang taat dan kita akan menjadi berkat bagi setiap orang. Mari saat ini bersukacitalah. Kalau hari ini kita boleh sembuh dari penyakit dan kita boleh merasakan sukacita, ingat bahwa itu semua karena Tuhan. Kalaupun saat ini kita sedang dalam problema, kalaupun saat ini kita mungkin sedang sakit, kita mungkin saat ini sedang menderita karena sesuatu hal, Tuhan boleh izinkan itu terjadi. Untuk apa? Agar kita semakin kuat dalam iman dan semakin dalam diri kita akan dinyatakan kuasa Allah bekerja dalam diri kita. Karena itu berbahagialah, bersukacitalah. Mari melangkah di hari ini dengan penuh sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh bangun dengan suasana sukacita, kami boleh menghirup udara pagi dan kami boleh melihat indahnya matahari pagi, semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan untuk kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau sangat baik kepada kami, dan biarlah Tuhan kami belajar untuk merendahkan diri kami. Kalaupun kami sukses, kami berhasil, kami sukacita karena sesuatu hal, itu semua karena Engkau ya Tuhan. Dan kalaupun hari ini kami masih sedang dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, dalam keadaan terjepit, namun Tuhan kami percaya bahwa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi agar iman kami semakin tangguh, semakin kuat, dan kami menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, kuatkanlah kami, berkatilah kami ya Bapa, berkatilah orang tua kami, juga berkatilah cucu-cucu kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, dan biarlah segala sesuatunya Tuhan yang berkehendak. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah datang kita Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus itulah yang menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.